Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Melina Roza dengan NIM 2314070225. Berasal dari kelas PGMIR. Yang terhormat Dr. Anissa Karisma SPDI MPD selaku dosen pengampu ilmu pengetahuan sosial dasar. Baiklah, saya akan menyampaikan materi ujian tengah semester 1 ilmu pengetahuan sosial dasar. Materi yang saya bahas yaitu individu, masyarakat, manusia, dan lingkungan. Poin A yaitu individu dan masyarakat. Yang pertama, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, dan masing-masing orang yang terlibat di dalamnya memainkan peran secara aktif. Bentuk interaksi sosial dibagi menjadi dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Dalam kehidupan bermasyarakat yang mencakup pengertian interaksi sosial, yaitu yang pertama itu interaksi antara individu dengan individu. Contohnya seperti seorang siswa bertanya kepada seorang guru tentang materi pelajaran yang tidak dipahaminya. Yang kedua yaitu interaksi antara individu dengan kelompok. Contohnya seperti seorang guru tengah mengajari siswa-siswanya di dalam kelas. Yang ketiga yaitu interaksi antara individu dengan masyarakat. Contohnya seperti satu orang atau sekelompok yang mengikuti kerja bakti atau bermusyawarah. Poin B yaitu manusia dan lingkungan. Yang pertama, fenomena fisik atau lingkungan alam. Fenomena fisik merupakan peristiwa atau kejadian yang terjadi atau tercipta secara alami tanpa campur tangan manusia. Terdapat 4 unsur pokok umum dari gejala bentang alam di permukaan bumi. Yang pertama, gejala litosfer. Gejala litosfer adalah kekuatan yang ditimbulkan oleh pembentukan tinggi rendahnya permukaan bumi seperti perbukitan, daratan, lembah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu gejala atmosfer, yaitu gejala yang ditimbulkan oleh udara yang menyelubungi permukaan bumi, suhu udara, curah hujan, dan iklim. Yang ketiga yaitu gejala hidrosfer, yaitu gejala yang ditimbulkan oleh mata air di permukaan bumi seperti sungai dengan cabang-cabangnya, danau, dan lautan. Yang keempat yaitu gejala geosfer, yaitu yang ditimbulkan oleh makhluk hidup seperti flora, fauna, dan manusia. Yang kedua yaitu fenomena manusia atau sosial. Fenomena sosial merupakan semua gejala atau peristiwa yang terjadi dan dapat diamati serta dikaji dalam kehidupan sosial atau ilmu sosial. Contohnya seperti kemiskinan, mudik, kenakalan remaja, kriminalitas, dan korupsi. Yang ketiga yaitu kemajemukan suku, ras, agama, dan etnik di Indonesia. Yang pertama yaitu kemajemukan agama. Setiap agama itu mempunyai ajaran dan cara mengungkapkan diri yang berbeda dalam kehidupan konkret, namun semuanya mempunyai satu tujuan, yakni cara membimbing dan menuntun manusia kepada keselamatan. Agama yang berkembang di Indonesia yaitu Islam, Konghucu, Buddha, Hindu, Kristen, dan Katolik. Yang kedua yaitu kemajemukan ras. Kata ras berasal dari bahasa Prancis dan Italia, yaitu raza. Pertama kali istilah ini diperkenalkan Francois Bernier, antropologi Prancis, untuk mengemukakan gagasan tentang pembedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah. Pada abad ke-19, para ahli biologi membuat klasifikasi ras atas 3 kelompok, yaitu Kaukasoid, Negroid, dan Mongoloid. Yang ketiga yaitu kemajemukan etnis dan suku bangsa. Secara etnik, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan jumlah etnik yang besar. Yang keempat yaitu rancangan pembangunan di Indonesia. Fungsi perencanaan diperlukan untuk menjelaskan dan memberikan mekanisme pengambilan keputusan yang rasional dan bertanggung jawab atas semua pilihan-pilihannya. Baiklah, sampai sini materi yang saya sampaikan. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Saya tutup dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.